Apalagi dia tidak mengajak istrinya, Bu. Ini akan menjadi bahan fitnahan dia. Bu, kita ini sudah miskin. Jangan bikin kesalahan kita dari kemiskinan ini. Satria, tolonglah. Satu kali ini saja. Habis ini, ibu tidak akan berhubungan lagi dengan Omu. Dia sangat berharap kamu bisa ikut, nak. Sebab dia ingin sekali bisa makan malam dengan keponakannya. Ya, tolong ibu saya. Demi ibu, nak. Baik, Bu. Tapi tolong, Ibu tepatin janji. Cuma satu kali ini saja. Dan besok-besok, Ibu jangan berhubungan dengan dia lagi. Janji ya, Bu. Jadi kakak lu mau pulang nanti sore? Iya, dia tuh waktu gue ngasih tahu masih di Singapura. Dan begitu dia tahu bokapnya Vita masuk rumah sakit, lo tahu dia mau langsung balik, padahal urusan di sana belum kelar. Gila, cinta banget ya kalau. Bukan dia bilang, kakak gue tuh kalau udah cinta gak main-main. Permisi Pak, mau tanya ruang ICU tempat Bapak Indra Wijaya di mana ya? Oh, Pak Indra Wijaya. Lurus, belok kanan, nanti ada papan petunjuk di sana. Oh, ke sana ya. Makasih ya Pak. Jadi tadi pergi Vita nelfon lo? Iya, mohon suaranya kasihan banget deh. Katanya dia nggak pulang loh tadi malam. Non, makan dulu ya Non. Sudah Simbok siapin tuh bakmi goreng sama scramble, makanan kesukaan Non. Ya Non ya. Enggak, Mbok. Saya nggak mau makan. Bintang. Nuan, Sin. Gimana keadaan bokap, Bin? Udah mendingan? Masih belum sadarkan diri. Masih di ICU, Mon. Bin, gue sama Kak Sony turut prihatin ya. Mudah-mudahan bokap lo cepat sembuh. Gue juga ya, Bin. Gue doain mudah-mudahan bokap lo nggak apa-apa. Mudah-mudahan bokap lo cuman pingsan sebentar, sadar terus sembuh lagi kayak biasa. Ya, Bin? Lo jangan sedih dong, jangan nangis. Gue paling nggak tahan kalau lihat nangis. Bagaimana, Dok? Dia sudah ciuman, tapi dia masih lemah hingga tertidur lagi. Dia menanyakan ibu dan anaknya. Ini suatu reaksi yang bagus, karena berarti dia masih sadar akan sekelilingnya. Ibu bisa melihatnya. Kalau dia ciuman lagi, ajak dia bicara pelan-pelan. Jangan bicara macam-macam yang bisa membuat emosinya naik. Bicaralah apa adanya. Saya beri waktu ibu 3 menit. Lalu setelah itu, ibu tinggalkan tempat ini. Karena Pak Indra masih harus istirahat untuk memulihkan kondisinya. Saya permisi dulu. Makasih, Dok. Selamat malam. Papa. Papa dengar Mama, Pak. Bapak, ini Mama, Pak. Papa dengar suara Mama? Bagaimana dengan Bintang?
apa dia setelah pergi dengan laki-laki itu? Tidak, Pak. Bintang tidak kemana-mana, Papa. Bintang masih di sini. Bintang masih bersama kita, Pak. Bintang masih menyayangi kita, Pak. Pak, jangan berpikir macam-macam dulu ya. Papa lupakan kejadian kemarin. Maafin Mama, Pak. Karena Mama, Papa jadi begini, Pak. Mama lupa. Pada saat itu, Papa lagi sesak napas. Mama memang keterlaluan, Pak. Sampai Mama hampir membunuh Papa. Tidak, Mama tidak salah. Kalaupun Mama tidak menyuruh Papa untuk mengejar Bintang, Papa pasti akan melakukannya. Karena Papa tidak ingin dia pergi. Percayalah, Mama. Papa tidak menyalahkan Mama. Papa. Sekarang, Mama panggil Bintang. Papa mau bicara. Pak. Papa jangan bicara dulu. Papa tidak boleh memikirkan apa-apa dulu, Pak. Papa harus istirahat, Pak. Tidak, Ma. Papa harus bicara. Papa takut umur Papa tidak akan panjang. Tidak, Pak. Tidak. Papa nggak boleh ngomong itu, Pak. Papa jangan tinggalin kami, Pak. Pak. Baiklah, Pak. Saya akan panggil Bintang. Tapi Papa janji, Papa nggak boleh ngomong seperti itu lagi ya, Pak. Marilah sayang. Papa nggak apa-apa kan? Papa kan sembuh kan, Pak? Tergantung kamu. Kalau kamu melakukan hal seperti kemarin, Papa pasti nggak akan sembuh, Bintang. Papa jangan ngomong kayak gitu dong, Pak. Bintang ngaku Bintang salah, Pak. Bintang janji Bintang nggak akan kayak gitu lagi. Bintang, Papa tahu sangat berat berpisah dari orang yang kita cintai. Tapi kamu jangan gegabah. Orang yang kamu cintai itu bukanlah orang yang tepat. Lupakanlah dia, Bintang. Lupakanlah dan cobalah mencintai pria lain. Pilihan mama kamu itu. Umur Papa tidak panjang, Bintang. Papa tidak ingin di umur Papa yang sempit ini Papa melihat kamu bersama pria yang bukan pilihan Papa dan mamamu. Sony orang yang baik, Bintang. Terimalah dia. Papa yakin itu jalan yang paling baik. Terimalah, Bintang. Terimalah dia. Ya? Bintang akan menuruti apa kata Papa.
Bintang akan menerima Sony sebagai suami Bintang, Pak. Tapi Papa janji sama Bintang, Pak. Papa harus sembuh. Papa harus sembuh demi Bintang dan Mama. Papa janji ya, Pak. Apa yang terjadi dengan kamu, Bintang? Apa yang harus saya lakukan? Sudah siap? Udah, Bu. Kenapa kamu pakai baju yang ini sih? Memangnya kenapa sih, Bu? Iya kan ada yang lain yang lebih rapi. Bu, saya lebih suka berpakaian ini, Bu. Lagi pula apa untungnya saya berpakaian bagus? Ya udah, yuk berangkat. Om sudah menunggu di luar. Selamat malam, Pak. Oh, Wulan. Maaf saya telat. Oh, nggak apa-apa. Satria, ini kenalkan Wulan. Wulan. Dan Wulan ini kakak ipar saya, Ibu Norma. Halo. Dan Satria adalah keponakan saya. Ayo, mari duduk. Wulan ini sekretaris Om yang paling hebat. Dia sudah bekerja dengan Om selama 7 tahun lebih. Sejak saat itu, dia dianggap Om sebagai anak sendiri. Terima kasih, Pak. Apa kamu masih punya orang tua, Wulan? Ibu saya sudah meninggal, tapi ayah saya masih ada. Sekarang anggap saja ibu ini orang tuamu sendiri. Terima kasih, Bu. Saya memang selalu memimpikan seorang ibu, tapi sayang kayaknya ayah saya masih belum dapat memberikan ibu yang baik buat saya. Wulan, kamu tidak usah bersedih hati karena Ibu Norma itu berkata sungguh-sungguh. Beliau sudah lama menginginkan anak perempuan seperti kamu. Satria, apakah kamu senang ibu kamu menganggap Wulan sebagai anak sendiri? Serah ibu lah. Mari kita makan. Mari, Pak. Bintang, minum ya. Terima kasih. Saya tahu kamu udah makan, belum minum dari tadi. Tapi tadi saya taruhin makan, kamu nggak mau. Sekarang minum ya, supaya kelihatan lebih segar. Saya tahu perasaan kamu. Saya berdoa, semoga papa kamu cepat sembuh. Terima kasih. Bintang, kalau malam ini mau pulang, biar saya antar. Teh mau kamu bilang, kamu belum pulang dari kemarin. Terus dia bilang, kamu harus istirahat. Besok bisa kesini lagi. Memangnya Mama di mana sekarang? Mama kamu lagi nungguin papa di ruang ICU. Saya sudah menyarankan supaya papa kamu dibawa ke Singapura. Tapi kondisinya sangat lemah. Takut di perjalanan ada apa-apa. Bintang, kita pulang.
Saya pamit dulu ya sama Papa dan Mama. Oke. Bintang pamit dulu ya. Bintang mau pulang. Besok Bintang kesini lagi. Hati-hati ya sayang. Papa juga baik-baik ya. Kamu mau pulang sama Sony? Marilah Sony. Bersatulah kalian. Jadilah kalian pasangan yang baik dan rukun. Menikahlah. Papa merestui kalian. Papa ingin kalian bahagia. Wulan, kamu pulang sama siapa? Sendiri, Pak. Bagaimana kalau Satria mengantarkan kamu pulang? Saya sih mau aja, tapi Satrianya mau nggak, Pak? Antar dia sebentar ya. Kasihan dia pulang malam sendiri. Biar ibu pulang sama Ommu. Tapi ibu malam ini saya harus mengetik. Ayolah nak, sebentar saja ya. Apa kamu tega melihat Wulan pulang malam-malam sendiri? Hah? Ayo dong sayang. Ayo, ya. Ya Bu. Pakai saja mobil Om. Biar Om pulang sama ibu kamu naik taksi. Ya? Terima kasih ya, Pak. Makan malam ya. Sama-sama. Hati-hati ya Wulan. Selamat malam. Malam. Kamu kelihatannya tidak senang antar saya pulang. Maafin saya ya, saya udah ngebuat kamu repot. Apa-apa. Kamu mau mampir? Enggak. Kapan-kapan saja. Ya deh, terima kasih ya udah ngantri saya pulang. Sama-sama. Selamat malam Satria. Selamat malam. Dari mana kamu? Wulan, kamu dari mana? Apa urusan ayah? Urusan ayah karena kamu adalah anakku. Jadi kemanapun kamu pergi, ayah harus tahu, mengerti? Saya habis makan dengan bos saya. Bagus, bagus. Jadi kamu dapat uang yang banyak dong hari ini. Ayah pikir saya melacur diri dapat uang. Wulan, ingat. Ibu kamu hari ini minta dibelikan sepatu dan baju yang baru. Jadi kamu segera siapkan uangnya. Dia bukan ibu saya, jadi dia tidak berhak minta dengan saya. Wulan! Wulan! Ingat! Kamu jangan coba-coba berani lagi bicara seperti itu. Dia itu adalah ibu kamu, istrinya ayah. Jadi kamu harus bertanggung jawab untuk membiayai hidupnya dia. Mengerti nggak kamu?
Bukan saya yang harus membiayai, tapi ayah. Ayah sebagai kepala rumah tangga mesti bekerja untuk membiayai hidup kami. Kurang aja. Kamu sudah mulai berani bicara begitu terhadap ayah. Hah? Wulan, ayah tidak akan segan-segan untuk menyiksa dan membunuh kamu, Wulan. Ingat, ibu kamu meninggal karena kamu. Ayah kehilangan seorang istri yang ayah sangat cintai. Jadi kamu harus memikul beban itu. Kamu harus membayarnya dengan keringat kamu. Kamu harus membiayai hidup kamu, Wulan. Hidup kami harus kamu biayai, ingat. Siap kamu. Oke student, aduh, mau jatuh. Dengan banyaknya budaya-budaya yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia tercinta, maka beragam pula yang bisa kita masuki buat dunia desain kita. Untuk itu, harus banyak digali atau dieksplorasi, tapi harus dimaksimalkan. Nah, diantaranya adalah siapa sih? Pasti si Bintang lagi. Dibilang nggak boleh telat, nggak boleh terlambat, masih ada juga telat. Gimana sih? Dasar. Ayo masuk. Kuntilanak. Kemana temennya? Ngumpet ya? Takut ya? Hah? Saya sendiri, Pak. Bu. Diam kalian semua. Mengerti? Iya, temennya itu kemana? Pasti bolos lagi. Pasti bosan sama Eke. Marah lagi sama Eke. Hah? Ayo jawab. Enggak, dia izin. Bapaknya sakit. Sakit? Sakit apa? Itu sesak nafasnya kumat, dirawat di rumah sakit. Sesak nafas? Aduh, kasihan deh temennya. Sekarang, Ye boleh duduk. Tapi awas, ingat ya, sekali lagi Ye telat, mukanya Eke coret-coret, mengerti? Ayo duduk. Oke, student. Jadi Bintang udah mau dijodohin sama kakak lo? Sumpah lo? Kok dia gak cerita sama gue sih? Bukannya nggak cerita, belum kali Sin. Orang keputusannya baru tadi malam kok. Semalam kakak gue tuh nemuin orang tuanya Bintang. Terus? Dan orang tuanya Bintang nyuruh Bintang untuk nerima kakak gue. Akhirnya dia setuju. Lo tau gak sih kakak gue tuh seneng banget. Sampai kayak anak ABG. Pagi-pagi di depan kaca terus senyum-senyum. Gue bilang ada apa? Dan dia bilang kalau bener dia mau bikin pesta yang sebesar-besarnya dan semewah-mewahnya. Wah, ini baru namanya surprise. Asli loh, Mon. Gue gak nyangka kalau akhirnya Bintang mau. Gue mesti ketemu Bintang ah. Mon, lo mau ke rumah sakit gak nengokin bokapnya Bintang? Aduh, gue gak bisa. Sorry banget. Gue pengen bicara sama Tommy. Lo tau gak sih, gue denger dia jual mobil. Jual mobil? Untuk apa? Itu dia yang gue gak tahu. Makanya gue pengen ketemu, gue pengen ngomong. Dia tuh salah banget caranya kayak begitu. Dia gak tahu apa mobil itu dari kakak gue. Kakak aja main jual-jual. Sebel. Ya udah, gue ke perpustakaan dulu deh, ya. Ya udah, salam buat Bintang ya. Oke, dah. Bye. Sorry ya, gue nggak sengaja. Sorry ya, gue nggak sengaja. Sorry ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi orang gila kok sombong banget sih. Man, lo usah dikasih tahu. Gitu-gitu juga udah tahu lu tuh gila. Apaan sih lo? Tuh yang di punggung. Asli kerjaan anak gue segendut. Gak lucu. Kalau tadi lu lihat, pas gua tempelin orang-orang semuanya ketawa. Ngapain lo ngejalin gue? Hah? Salah gue apa? Lo mau tahu salah lo? Lo tuh anak baru di sini. Dan lo tuh so tahu.
kasih tahu ya sama lu semua, nggak semua orang di sini suka sama kelakuan lo. Kelakuan lo tuh kayak anak nggak sekolahan, kampungan tahu. Dan lo pikir mentang-mentang lo preman di sini gue bakal diem aja? Buset lo. Lo udah berani nantangin anak buah gue? Iya. Lo pikir gue takut sama anak buah lo dan lo? Hah? Sorry ya. Yang gue takutin cuma Tuhan sama orang tua gue. Lo mesti dengerin gue. Gue tau lo di sini preman dan lo ditakutin. Tapi lo jangan suka bikin kesel orang. Karena kalau orang udah kesel, apapun bisa dilakuin, termasuk ngelawan lo. Berani banget ya Nul. Udah hajar katanya. Hajar lo. Gua bilangin ya, kalau lu mau mesum jangan di sini. Sana buka kamar di hotel. Sian deh lu. Cabut. Sorry ya. Tinggal satu, dosennya killer banget sih. Susah banget ya satu tuh. Ya udah, lu bantuin gue ntar besok ya. Oke ya, sampai jam 5. Oke, yuk. Aldi. Mon. Tommy mana? Tommy, wah kelihatannya dari kemarin dia nggak masuk tuh. Gue baru aja mau nanya sama lo kenapa dia nggak masuk. Padahal akhir-akhir ini dia banyak praktikum loh, Mon. Emangnya dia nggak bolos? Iya, bolos. Ampun, dasar tuh anak. Udah gak pernah pulang. Gue pikir dia nginep di rumah lo, kalau nggak di rumah si Boy. Gak mungkin nginep di rumah si Boy. Pasti dia ngajak gua. Paling di rumah pacarnya, si Gusti. Lo kenal? Loh, si Tommy kan sering bawa dia ke sini. Yang penyanyi dangdut itu kan? Lo tau rumahnya? Rumah lamanya sih gua tahu. Tapi kalau rumah barunya gua nggak tahu. Sebab si Tommy bilang Gusti itu mau pindahan. Gua yakin si Tommy itu pasti di rumah barunya. Mon, si Tommy itu gimana sih? Kok dia mau sama si janda itu? Aduh, gue juga gak ngerti deh, Di. Makin lama, maunya tuh makin macem-macem, lo tau gak? Apa gak ada cewek lain apa? Gue sendiri pusing. Kamona! Iya. Mana aja sih lo? Ayo. Bagus banget kamu ya. Udah gak pernah pulang. Ternyata kamu juga gak pernah kuliah. Ngebolos. Kamu tuh makin lama makin gak bisa diatur, kamu tahu? Saya banyak urusan, Kak. Ngurusin apaan, si Gusti? Udah berapa kali kakak bilang kamu tuh belum pantas ngurusin yang gituan, Tom. Kuliah dulu yang bener. Ah, udah. Makin lama Kamona sama kayak Sony. Mau ngapain sih kesini? Kamona mau ngomong sama kamu. Yaudah, kita ngomong di sana. El, gue kesana dulu ya. Oke. Thanks ya. Oke, sekarang Kamona mau ngomong apa? Kamona mau tanya sama kamu. Tolong kamu jawab dengan jujur, Tom. Kenapa kamu ngejual mobil? Hah? Kamu lupa kalau mobil itu pemberian dari Kak Sony? Dari mana kakak tahu? Ya tahu lah. Supirnya Kak Sony sendiri yang bilang dia ngelihat dengan mata kepala sendiri waktu kamu ngejual mobil. Untung dia nggak ngadu ke Kak Sony. Kamu tuh kenapa sih, Tom? Saya butuh uang, Kak. Saya kan udah bilang kalau saya mau ngontrakin rumah buat Gusti dan biaya pernikahan saya. Tapi bukan dengan jual mobil seenaknya dong. Bukan begitu caranya. Kamu kan tahu mobil itu pemberian dari Kak Sony, Tom. Dia kasih itu buat kenang-kenangan. Kalau kamu ngejual mobil itu seenaknya, berarti kamu nggak ngargain pemberian Kak Sony. Tom, kamu harus usahain kamu bisa nebus mobil itu lagi. Nggak bisa, Kak. Mobil itu sudah saya jual dan uangnya sudah saya pakai buat kontrak rumah. Pokoknya kamu harus bisa. Kamu mau Kak Sony jadi marah terus dia nggak ngerestuin pernikahan kamu? Hah?
Kak Mona nggak mau tahu gimana caranya. Kamu harus bisa. Kalau kamu bisa jual mobil itu berarti kamu harus bisa nebus mobil itu lagi. Dan satu hal, Kak Mona nggak mau rencana kita berantakan. Kamu harus pikirin. Kak. Ada apa sih, Tom? Kok kayaknya kamu dari tadi gelisah aja? Kamu dicariin sama keluarga kamu? Enggak, Gus. Lantas? Saya mau berhenti kuliah, Gus. Saya mau cari kerja. Karena saya lagi. Tom, kamu seharusnya bisa dong membuktikan sama kakak kamu. Kalau kamu pacaran sama saya, itu nggak akan membuat kuliah kamu berantakan. Tapi justru kamu bisa menyelesaikannya sesuai dengan apa yang kakak kamu impikan. Kamu jangan membuat posisi saya terpojok seperti ini dong, Tom. Nanti disangkanya saya nggak bisa memberi kamu spirit. Gus, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Ya jelas ada. Kakak kamu pasti menyangka kalau saya yang mempengaruhi kamu untuk berhenti kuliah dan segera menikahi saya. Tom, kamu kan tahu saat ini posisi saya sangat rawan di mata keluarga kamu. Saya seorang janda beranak satu, profesi saya sebagai penyanyi dangdut. Orang dari kalangan kamu pasti akan berpikir 5 kali untuk menikahi saya. Saya nggak mau orang menghinakan diri saya, Tom. Saya mau melihat kamu berhasil. Saya nggak mau orang menuduh saya telah merusak kamu. Dengar, Gus. Saya harap kamu tidak berpikiran yang macam-macam. Saya harus berpikiran seperti ini, Tom. Kamu pikir saya harus diam saja melihat kamu semakin gak karuan seperti ini? Kamu gak pernah pulang. Kamu selalu mengkhawatirkan saya. Saya tahu kamu mencintai saya. Tapi kan bukan begini caranya, Tom. Kamu tahu, Tom. Saya harus bisa menjaga martabat saya sendiri. Kalau tidak, orang akan seenaknya saja menghina saya. Mereka akan menyangka kalau saya telah merusak kamu, Tom. Gus. Turutilah kata-kata saya, Tom. Turutilah. Kamu gak perlu berhenti kuliah. Kamu gak perlu bekerja, Tom. Saya yang akan bekerja. Saya yang akan membiayai kamu dengan keringat saya sendiri. Saya sudah berhutang budi sama kamu, Tom. Saya sudah berhutang budi. Kamu mau kan, Tom? Kamu mau kan menuruti kata-kata saya? Kamu! Saya, sayang. Tommy! Tommy! Laki-laki itu baru saja keluar meninggalkan rumah ini. Tapi dia lupa menutup pintunya, sayang. Keparat kamu! Lepaskan saya! Saya tidak bermaksud menyakiti kamu, sayang. Lepaskan! Saya hanya ingin mencium harum tubuhmu. Ternyata memang harum. Pantas bocah itu tergila-gila sama kamu. Gila kamu! Lepaskan saya! Tapi kamu harus tahu, hanya laki-laki seperti saya bisa menguasai kamu, sayang. Diam kamu perempuan tua. Kalau kamu terus teriak dan lapor polisi, kamu yang akan saya perkosa, tahu? Non, nggak apa-apa, Non. Kunci pintunya, Mbak. Kunci. Jadi, lo udah terima perjodohan itu? Lo terpaksa kan, Bin? Gue gak bisa, Sin, nolak permintaan bokap gue. Gue gak mau gara-gara ini bokap gue kepikiran terus. Dan penyakitnya gak sembuh-sembuh.
Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama bokap gue, ini semua salah gue, Sin. Enggak, Bin. Ini bukan salah lo. Memang udah takdirnya aja begini. Kan bokap lo memang udah sakit dari dulu. Enggak, Sin. Enggak. Ini tetap aja salah gue. Kalau aja gue nggak bawa Satria ke rumah. Bin. Ada Satria. Satria? Satria, kamu kan tahu kalau kamu nggak boleh. Saya tahu. Saya cuma ingin melihat keadaan kamu dan papa kamu. Saya baik-baik aja, Satria. Papa juga. Tolong jangan datang ke sini, Satria. Saya nggak ingin. Saya tahu itu. Ya udah, pergilah, Satria. Tapi pergilah, Satria. Dan saya juga mohon sama kamu, lupakan saya. Hubungan kita sampai di sini. Saya nggak mau ketemu kamu lagi. Saya nggak mau ketemu kamu lagi, Satria. Dengarkan saya dulu. Kenapa kamu jadi begini? Kamu kan sudah janji sama saya bahwa kita akan menghadapi ini semuanya. Dan kamu juga akan melindungi saya dari orang tua kamu. Pinta, jelaskan saya. Kenapa kamu berubah pikiran? Saya nggak bisa menjelaskannya, Satria. Tapi kamu harus tahu, kalau saya telah berubah pikiran, saya nggak mau ketemu kamu lagi. Saya telah melupakan kamu. Dan saya nggak ingin bersama kamu lagi, Satria. Tolonglah, Satria. Tolong saya. Satria, saya harap kamu bisa ngerti. Sekarang ini Bintang lagi bimbang. Kamu jangan bikin dia makin bimbang, makin sedih. Tolong kamu hargai keputusan dia. Saya rasa Bintang bisa ngomong seperti ini karena dia udah pikirkan baik-baik. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kamu berbuat seperti itu. Pasti ada orang yang ingin mendorong kamu. Saya tahu. Kamu pasti takut dengan mama kamu dan kamu merasa bersalah atas sakitnya papa kamu. Bintang, kamu harus tahu bahwa ini bukan salah kita. Kita hanya mempertahankan apa yang kita sepakati. Cinta kita ini tulus, suci, dan tidak ada maksud apa-apa. Enggak, Satria. Enggak. Lupakan saya. Lupakan saya, Satria. Itu yang terbaik.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.